silakan datang ke rumah saya, boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya atau Anda mau nggak apa-apa. Pemirsa Intens Investigasi, Rizky Bilar tiba-tiba memposting kerugian yang dialami akun sosmednya. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 1,9 miliar rupiah. Wah, postingan yang juga mengejutkan saat Bilar menjawab tudingan soal Mokondo. Dengan sangat rinci, ia menunjukkan pendapatannya, bahkan hanya dari satu pekerjaan. Tapi memang kebahagiaan Rizky Bilar sebagai suami Lesti Kejora termasuk lengkap. 3 buah hati sudah menghiasi pernikahan mereka, termasuk si bungsu yang punya nama unik. Menikah dengan Lesti sejak tahun 2021. Rizky Bilar juga membeberkan fakta bahwa sudah sejak berumah tangga, Lesti sudah dibatasi untuk manggung. Lantas mengapa anak pertama Bilar dan Lesti sekarang sedang patah hati? Benarkah bocah berusia 5 tahun yang biasa dipanggil Abang L itu patah hati gara-gara Syifa Haju menikah dengan El Rumi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sungguh mengejutkan. Secara mendadak, Rizky Bilar memposting kerugiannya yang sangat fantastis. Nilainya mencapai 1,9 miliar rupiah. Dalam postingan itu, ia mengisahkan awal terjadinya kerugian yang tidak sedikit tersebut. Tapi yang menarik, meski mengungkap kerugian miliaran rupiah, Bilar terlihat tenang-tenang saja. Ia justru tidak mau banyak menjawab saat ditanya media soal kerugian bisnisnya itu. Nggak mau bahas itu. Udah lewat. Itu kan saya cuma ditanya doang. Saya ditanya sama mungkin orang itu korban. Saya cuma menjawab ya apa adanya aja gitu. Ya sekitar segitu yang saya sebut. Postingan Rizky Bilar soal kerugian yang sampai 1,9 miliar tidak hanya mengejutkan, tapi sekaligus menunjukkan bahwa ia memiliki bisnis yang tidak kecil. Postingan itu seolah menjawab komentar negatif tentang dirinya yang sering disebut Mokondo. Tidak cukup dengan mengunggah kerugian bisnis, untuk menjawab soal Mokondo, Bilar membuat postingan khusus. Kali ini, ia menunjukkan bukti mutasi rekeningnya yang nilainya juga tidak sedikit. Selama ini, ia merasa banyak orang yang tidak memahami bahwa dirinya memiliki pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang juga sangat bagus. Nyatanya, dari satu pekerjaan saja, Bilar bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Ya intinya kan banyak orang yang nggak tahu. Orang kan hanya melihat sekilas. Orang kan hanya melihat dari hasil framingan media. Gitu. Saya hanya menjabarkan fakta dan data untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut yang mungkin di masa lalu atau pernah menganggap saya seperti itu. Ya cuma kebetulan karena tujuan saya kan nyarinya ikan besar ya, tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya nggak apa-apa sekalian. Apa yang saya lakukan ya lebih dari yang Anda tahu gitu untuk keluarga saya. Sering dikomentari sinis oleh netizen, Bilar yang pada 12 Juli nanti genap berusia 31 tahun membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang dituduhkan banyak orang. Sebagai suami, Bilar bahkan berkomitmen untuk tidak membiarkan Lesti bekerja keras. Sudah sejak awal menikah, Bilar melarang sang istri untuk mengambil pekerjaan off-air terlalu banyak, kecuali untuk panggung-panggung besar. Selama ini, Lesti juga naik panggung sekadar memberi support sahabat-sahabatnya, jadi bukan sepenuhnya bekerja. Kepada siapa saja yang mencurigai bahwa dirinya tidak mempunyai penghasilan, Bilar menyilahkan untuk datang untuk membuka mutasi rekeningnya. Silakan datang ke rumah saya, boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya atau Anda mau nggak apa-apa. Bahkan kan saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa bahkan semenjak nikah saya selalu melarang atau membatasi istri saya untuk off-air. Kalau kita melihat dari zaman dulu sebelum saya nikah,
Bahkan Anda bisa lihat, bahkan Anda bisa cek riset ya. Tidak sampai 5 kali, bahkan tidak sampai hitungan jari di mana istri saya off air. Bahkan diantaranya itu hanya sebagai support buat temen. Contoh kayak ke konser Onyo dan beberapa undangan-undangan temen. Jadi memang saya bilang udah, kalau mau ketika nikah cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu gitu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini, ya istri saya memang membatasi. Dan Anda bisa melihat kok fakta bahwa selama hampir 6 tahun kita ketemu, istri saya tuh cuma sekali off air di Sulawesi, itu pun kontraknya udah berlaku sebelum kita kenal gitu. 5 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, persoalan yang dihadapi Rizky Bilar tidak hanya tudingan netizen bahwa dirinya tidak bekerja. Walaupun kelihatannya harmonis, tapi pernikahannya dengan Lesti pernah mengalami saat-saat yang tidak mudah. Selama ini, ia mengaku masih banyak belajar agar bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga membutuhkan bimbingan orang-orang yang memahami makna keharmonisan. Ya yang paling tahu kan kami, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa menilai, dari permukaannya kan. Ya kita sendiri kan, kita menjalani, kita yang tahu. Dan dinamika dalam hubungan rumah tangga itu kan hal biasa. Gitu, cuma memang setiap hal yang terjadi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik, dimana mungkin kita dulu terlalu membebaskan orang lain untuk masuk. Sekarang kita tidak membiarkan orang lain untuk intervensi untuk hubungan kita, karena mungkin saja ya, saya punya asumsi ya ada orang juga yang punya kepentingan, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya untuk saat ini ya kita lebih tertutup menjalani hubungan. Yang tahu ya kita sebisa mungkin kita saring supaya tidak sharing ke orang. Karena sharing ke orang bahaya kadang-kadang. Suka dipelintir, suka lebih-lebihin demi kepentingannya. Meskipun masih belajar menjadi suami yang baik, tapi Bilar tidak ingin merepotkan Lesti sebagai seorang istri. Bilar tidak hanya membatasi Lesti naik panggung, tapi juga selalu mempermudah hari-hari sang istri. Apalagi sekarang ini mereka sudah memiliki 3 buah hati. Untuk mengasuh 3 anak, Bilar bahkan menyiapkan suster untuk masing-masing anaknya, sehingga Lesti tidak terlalu repot. Untuk mobilitas istrinya, Bilar juga menyiapkan sopir yang bisa dipercaya. Anak saya justru 1 anak itu punya 1 suster. 3 anak saya ada 3 suster. Yang bilang nggak punya suster siapa? Alhamdulillah kami masih dikasih masih dikasih kemampuan untuk bisa, 1 kita membuka lapangan pekerjaan, 1 lagi kita tetap menggunakan jasa suster. Jadi supaya apa? Memang janji saya bilang untuk istri saya, apapun gimana caranya saya bisa mempermudah hidup kamu, termasuk untuk urusan kalau memang kita punya anak ya, tanpa mengurangi waktu kita bersama anak, kita tetap ada suster yang ngejaga. Bahkan suster ketiga aja udah ada sebelum anaknya lahir. Dari dulu coba perhatiin dari dulu sebelum ketemu saya istri saya masih nyetir sendiri. Sekarang saya nggak pernah bolehin, bahkan yang nyetir khusus kan, yang nyetir angkatan, memang tujuannya untuk menjaga abang sama istri saya sebagai yang sifatnya membantu untuk pengawalan. Itu adalah satu bentuk perlindungan yang bisa saya berikan untuk keluarga saya. Memiliki 3 anak yang lucu-lucu membuat rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti dipenuhi warna bahagia. Tapi mengapa mereka memberi nama putri ketiganya begitu unik? Lantas apa nama anaknya itu? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, melahirkan anak ketiga pada 23 Februari 2026,
Lesti merasakan kebahagiaan yang utuh bersama Rizky Bilar. Kemudian, pada 16 Maret 2026, mereka menggelar prosesi akikah untuk putri kecilnya yang melengkapi kegembiraan rumah tangga. Dengan rasa syukur yang mendalam, Bilar mengungkapkan kelegaannya sampai akikah putrinya berjalan lancar. Ia mengaku semua ikut merasakan kebahagiaan yang diresapi keluarga kecilnya. Mulai dari para tamu yang datang hingga bintang tamu, semua sesuai dengan yang diharapkan. Rasa syukur semakin besar karena reaksi semua undangan juga sangat baik. Semuanya happy, alhamdulillah berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Tamu pada hadir, pada happy. Bintang tamu yang perform juga alhamdulillah menampilkan yang terbaik. Terutama kita ya sebagai yang punya hajat ya, tentu senang sekali karena respon dari para tamu yang hadir positif. Terus disupport oleh bintang tamu yang begitu luar biasa dan juga dipandu oleh host-host yang juga luar biasa, rapi dalam membawakan acara, dan juga tentu dari tim produksi kita, apresiasi kepada mereka, baik di tim produksi IVM sama tim produksi Lestar yang telah mengemas acara ini sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Di antara semua kegembiraan, yang membuat Rizky Bilar dipenuh rasa bahagia adalah kehadiran sang istri. Jadi sudah semestinya Bilar mengucapkan terima kasih kepada Lesti yang sudah 5 tahun ini memberikan semua kebahagiaan rumah tangga. Tidak hanya itu, Lesti pula yang merancang seluruh acara sehingga akikah menjadi megah tapi tetap khidmat. Juga tentu kepada istri saya ya yang mengkonsepkan acara ini sehingga secara visual, secara prosesi berjalan khidmat serta apik sekali ya. Kebahagiaan Rizky Bilar benar-benar lengkap dengan kehadiran putri ketiganya yang kini sudah berusia 3 bulan. Bagi Bilar, bayi mungil yang biasa dipanggil Joy itu simbol harapannya yang sangat besar. Lebih dari semua itu, Joy juga identik dengan dirinya yang senang dengan sepak bola. Sebab namanya sangat terinspirasi dari legenda Liverpool. Namanya Eljoy Tamara. Eljoy Tamara itu terinspirasi dari nama salah satu pemain bola favorit kita yang kebetulan telah berpulang di tahun lalu. Terus kita kepikiran kenapa nggak mengambil unsur nama tersebut. Akhirnya tercetuslah nama Jota. Joy, di mana Joy-nya adalah Joy, tanya adalah Tamara gitu. Tapi ditambah huruf L di depan supaya sama dengan kakak-kakaknya. Senyamannya aja, ada yang Boleh panggil Joy, boleh Tam, tapi Tam kan garansi handphone ya biasanya. Atau Lar, tapi Lar tersayang noleh. Ya, miripnya juga sama kakak-kakaknya. Jadi boleh juga panggil itu. Iya, masya Allah ya. Apapun itu, kita berharap selain secara paras cantik juga paras akhlaknya ya, paras hatinya, baik budi pekertinya. Tentang putri ketiganya, Bilar sudah membuka rahasia di balik nama unik itu. Lalu bagaimana dengan Abang El? Benarkah saat ini El sedang patah hati karena Syifa Hadju dipinang oleh El Rumi? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kesempurnaan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti salah satunya memang memiliki 3 buah hati yang makin lucu dan menggemaskan. Si sulung Levian Al-Fatih atau yang biasa dipanggil Abang El bahkan udah bisa mengungkapkan rasa patah hatinya. Lewat sejumlah postingannya di sosmed, Bilar menunjukkan betapa Abang El bersedih dan patah hati melihat Syifa Hadju disunting El Rumi. Seperti diketahui, selama ini Abang El memang sering mengaku-ngaku sebagai pacarnya Syifa Hadju.
Makanya ketika Syifa menikah, patah hatinya jelas sangat nyata. Amin. Semoga produk ini keluar ya. Apa? Semoga produk ini keluar. Oh, mau jelas. Kita abang sayang emak kita. Memang, Rizky Bilar mengakui putra pertamanya memiliki kedekatan yang lekat dengan Syifa Hadju. Mereka juga sering bertemu dalam sejumlah acara. Tentang ekspresi Abang L yang patah hati, Bilar sebagai ayahnya juga tidak ingin menanggapinya terlalu serius. Sebab ia tahu ekspresi itu bukan ekspresi patah hati beneran, melainkan sekadar buat lucu-lucuan. Lumayan ya. Patah hati banget. Hah? Abang L ya Bang Ricky. Ya kan buat lucu-lucuan. Kan udah itu kan dia pas masih kecil, belum masih kecil banget, bayi banget, belum ngerti. Sekarang dia udah tahu bahwa itu cuma lucu-lucuan aja. Salting mungkin ya. Karena anak saya kalau ngeliat cewek cantik salting kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.